Halo pagi semuanya, hari kedua kita di Magelang. Kita awali dengan bersepeda santai. Dan kayaknya kita ngerti kenapa guest house ini ratingnya 5 di Google. Karena banyak fasilitas yang membuat kita nyaman kayak sepeda ini. Kita dipinjemin 2 sepeda tanpa biaya dan nggak dibatasi juga waktunya. Jadi pagi ini gue sama istri mau puas-puasin bersepeda di sekitar sini sebelum nanti kita langsung OTW lagi ke Dieng. Sebenarnya ini juga nggak pagi-pagi banget. Waktu itu kita mulai sepedahan jam setengah 8, jadi mataharinya udah mulai naik. But cuacanya udaranya tetap adem. Sebelumnya kita juga udah sarapan di guest house, jadi kita juga include breakfast 2 orang per kamar. Jadi sekarang gue sama Esi cuma mau jalan-jalan, mungkin jajan nanti di sekitar Borobudur kalau ada yang menarik. Dan ini juga kondisinya jalanan belum rame sama pengunjung karena masih jam 8 juga. Oke, sekarang kita lagi lanjutin perjalanan dari Magelang menuju Dieng. Tapi rute yang kita ambil kali ini nggak langsung ke Diengnya. Kita bakal lewatin Temanggung dulu, terus nanti naik ke Posong, baru lanjut masuk ke kawasan Dieng. Dan sebenarnya perjalanan ini jadi salah satu bagian yang kita tunggu, terutama gue dan istri suka perjalanan darat yang pemandangannya itu berubah-ubah. Kadang nanti kita bisa ngeliat gunung, sawah, pokoknya perjalanan yang nggak bikin kita ngantuk. Nah, kalau Temanggung sendiri sebenarnya bukan tempat yang asing buat kita, karena kita juga udah pernah ke Temanggung tahun 2025. Waktu itu bahkan kita nginep di Keledung Park. Dan kesan yang paling kita ingat adalah saat kita ngelewatin perkotaannya, suasana kotanya tuh tenang, udaranya sejuk. Dan ketika kita tahu kita mau ke Dieng yang lewatin Temanggung lagi, gue sebagai supir juga lumayan seneng karena jalanannya nggak asing dan udah paham medan ketika nanti kita masuk ke Posong. Dan pastinya kita juga merasa nostalgia sama perjalanan yang udah pernah kita lakuin waktu itu. Menurut kita, perjalanan itu nggak selalu soal cepat sampai tujuan. Kadang, justru perjalanan menuju ke tempatnya yang bikin pengalaman liburan itu jadi lebih berkesan. Apalagi kalau jalurnya kayak gini. Kanan kiri mulai banyak perbukitan, perkebunan, dan udara yang makin lama makin dingin, itu ngebuat perjalanan kita semakin enjoy. Jadi, walaupun masih di dalam mobil, rasanya nggak akan bosen. Selalu ada pemandangan baru yang bisa kita lihat di sepanjang jalan. Kayak di daerah Posong ini, banyak tempat wisata yang bisa kita datengin. Salah satunya adalah perkebunan teh Tambi yang luasnya itu hampir 800 hektar. Di situ kita bisa puas-puasin mengeksplor perkebunan teh yang hijaunya itu hijau banget kata orang. Cuman sekarang kita nggak ke situ lagi karena udah pernah tahun lalu, jadi kita mau langsung ke Dieng aja sekarang. Semakin dekat ke Dieng, jalanan juga makin menanjak dan berkelok. Pastinya ini menuntut kehati-hatian buat para supir yang ngelewatin jalan ini. Dan ini nggak ke video sih. Sebenarnya ini kita ngalamin macet yang hampir 2 jam. Itu disebabkan oleh adanya salah satu kendaraan yang mogok. Dan karena jalanan di sini sempit, makanya agak sulit mobil derek masuk ke daerah sini, ditambah jalanannya tuh berkelok dan menanjak dan turunan banyak. Jadi waktu itu kita benar-benar diuji kesabaran dan
pastinya mobil harus dalam kondisi prima. Nah, buat temen-temen yang mungkin dalam waktu dekat ini akan ke Dieng, kita mau ngasih beberapa tips buat kalian. Yang pertama, usahain berangkatnya itu pagi-pagi. Karena kalau kesiangan, ada kemungkinan kabut itu akan turun. Yang mana itu nanti mengganggu visibilitas kalian pas lagi berkendara. Yang kedua pastinya, pastiin kondisi motor atau mobil kalian tuh dalam kondisi prima. Karena kontur jalan yang naik turun tuh memaksa kendaraan akan banyak ngerem. Jadi pastiin rem kalian tuh dalam kondisi prima. Dan satu tips yang menurut kita paling penting, itu jangan cuma fokus ke tujuan akhirnya. Karena kalau lagi road trip kayak gini, kalau kalian fokus ke tujuan akhirnya pengen cepet-cepet sampai, itu akan menghabiskan tenaga. Jadi seringkali justru pemandangan di jalan, obrolan di mobil, atau bahkan tempat-tempat yang nggak direncanain itu jadi pengalaman yang paling berkesan buat kalian. Makanya gue sama istri dan keluarga gue kali ini nggak terlalu terburu-buru. Kita nikmatin aja perjalanannya, berhenti kalau ada pemandangan bagus, dan menikmati suasana yang mungkin nggak kita temuin setiap hari. Dan sekarang kita lanjut dulu, karena sebentar lagi kita akan mulai masuk ke kawasan Dieng. Akhirnya sampai juga di Dieng. Sebelum ke homestay kita mau makan siang dulu. Macet parah guys, karena tadi ada mobil mogok jadinya ya gitulah. Kita udah sampai di penginapan Martos House di Dieng. Dapat harga 1,2. Kita cuma berempat. Sebenarnya luas banget. Bisa dilihat ada dapurnya guys. Bisa masak, bisa ada beras, ada kulkas, halamannya. Ini buat jemur di sini. Ini itu kamar mandi. Mandi jongkok. Kita naik ke lantai 2. Oh, sebelum lantai 2 ada halamannya. Buat santai-santai. Kita naik ke lantai 2. Di sini ada 2 kamar. Ya, yang pertama. Ini kamar kedua. Oke guys, ini guys, recommended buat yang mau bawa keluarga. Kita lagi di Dieng, mau ke Dieng Park, mau ke spot fotonya yang nanti kelihatan buat Telaga. Kita udah sampai, tasnya telah. Wah, kita udah sampai. Makanya enggak ada warna itu. Ya,
ada bau belerang soalnya kalau telaga warna ini masih mengandung belerang. Ada hewan. Ya. Kok telaga warnanya hijau aja, Mas? Itu yang nanti yang sebelah sana kelihatan kuning. Dan kalau pas matahari di atas Itu masih ada warna. Sekarang kita udah di spot fotonya. Kelihatan dari atas telaga warna. Biasanya ada yang warna biru, tapi kita belum nemu nih. Dan sekian wisata kita di Dieng Park. Buat yang nanya berapa tarif jeepnya, kita dapat di harga 250.000. Dan besok pagi jam 3, dia akan jemput kita lagi di penginapan buat nganterin kita ngelihat sunrise di Bukit Cikunir. Harganya juga 250.000, jadi 2 hari totalnya 500.000 untuk wisata jeep di Dieng. Sekarang kita lagi mau naik ke Bukit Cikunir, mau lihat sunrise. Ini mau berhenti hujan dari jam 3, hujan deras. Dan semoga nanti di atas kita dapat golden sunrise-nya. Kalau nggak dapat, semoga masih bisa lihat lautan awan. Tadi kita kesini naik jeep yang kemarin, sewa dapat harga potong jadi 2,5 dari 300. Ini lagi nunggu ibu, bapak sama Sari lagi minum susu. Pegang. Gak mau dia mau. Aquanya, mantul-mantulnya. Kacang bentuknya silakan. Mungkin bentar. sekali lagi kami informasikan untuk semua pengunjung sebelum Anda naik jangan lupa bawa bekal terutama air minum dikarenakan nanti di puncak tidak ada yang jualan dan di sini merupakan komplek warung terakhir. Untuk menuju puncak tertingginya kurang lebih 500 meter lagi atau perjalanan sekitar 30 menit jalan sampai. Dan untuk sunrise hari ini kurang lebih jam 5 lebih 42 menit. Dan kami informasikan kepada pengunjung khususnya usia lansia yang sekiranya tidak mampu sampai puncak untuk yang selanjutnya bisa dari setelah. Untuk peralatan minum dari seksual Kita mulai naik ke atas sekitar 30 menit. Kalau jalan santai, sebenarnya dari sini bisa, cuman ya view-nya nggak dari atas banget. Sekarang kita lagi mau naik ke puncak utamanya di atas sana, bentar lagi. Cuma sekarang kita istirahat dulu karena lumayan capek. Kita sampai di puncak 1. Oh, no berarti.
Oke, yang mau ke puncak 2 maupun 3 kanan ya. Sekarang lagi mau naik ke puncak 2, lumayan berat karena full nanjak. Mungkin nanti kalau udah turun agak enteng. Dan dingin banget di sini, jadi harus prepare baju tebal. Dan jangan pakai sendal karena licin, dan pastinya karena ini tadi kan hujan dan gerimis juga, jadi makin becek juga. Jujur ya, pas di bawah tadi sempat mikir paling santai lah jalannya, tapi ternyata kalau sambil nanjak plus ngantuk jam 3 pagi dan suhu dingin ya bikin ngos-ngosan juga. Untungnya jalur ke Bukit Sukinir cukup ramah buat pemula sih sebenarnya. Jadi buat yang pertama kali kesini nggak perlu khawatir. Yang penting pakai alas kaki yang nyaman dan jangan maksain. Kalau capek ya berhenti dulu sebentar. Dan akhirnya kita sampai juga di puncak Bukit Sikunir. Alhamdulillah pas sampai ternyata mataharinya juga udah mulai muncul, jadi kita nggak dapat momen yang benar-benar ngelihat sunrise yang mulai perlahan naik. Tapi it's okay karena langit pagi ini benar-benar cantik dan cahayanya tuh menerangi setiap pegunungan yang ada di sekitar Dieng. Jadi udah pasti suasananya jauh lebih indah daripada yang bisa ditangkap sama kamera. Dan ini kayaknya yang bikin kita paham kenapa banyak orang yang rela bangun jam 2, jam 3 pagi buat naik ke sini. Dan gak terasa, perjalanan Pulkam X Healing edisi Solo, Magelang, dan Dieng akhirnya sampai di penghujung cerita. Dari jalan-jalan santai, ketemu sanak saudara, sampai kita ngejar sunrise di Bukit Sikunir, jadi pengalaman yang gak terlupakan buat kita semua. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya, karena di luar sana masih banyak tempat, cerita, dan pengalaman baru yang menunggu untuk kita jelajahi. See you on the next trip. Bye-bye.